Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSDP, salam sehat dan selamat datang di Ngobrol dengan Edukasi, tempat di mana kita membahas topik-topik kesehatan yang menarik dan insya Allah bermanfaat. Di episode kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Topik kita hari ini adalah budaya SPO untuk meningkatkan pelayanan mutu. Bersama narasumber hebat kita yang ahli di bidang mutu, dan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Negara sebagai manajer pelayanan pasien. Beliau adalah Ibu Imania Eskep Nurse. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Tinto. Gimana rasanya sekarang jadi narasumber, Bu? Aduh. Karena biasanya episode pertama Ibu jadi host, kan? Iya, betul. Jadi gantiannya? Jadi sih. Iya. Oke, Bu, kita akan membahas topik yang enggak santai sebenarnya. Kita ngobrol santai, tapi topiknya enggak santai-santai amat. Sersan. Karena Serius tapi santai. Serius tapi santai. Karena topik kita ini berkaitan dengan mutu. Ya. Kita tahu ya, Bu, mutu itu kayak sesuatu yang vital, apalagi dalam pelayanan jasa seperti rumah sakit. Tapi nanti, Bu, sebelum kita jauh ngobrol tentang apa itu budaya SPO dan lain-lain, sebenarnya apa sih, Bu, budaya SPO itu? Nah, budaya SPO, sebelum kita melangkah ke budayanya, ya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari SPO. Betul. Sebetulnya kan SPO itu sekarang ini ya, SPO standar prosedur operasional. Kalau dulu kita teman-teman itu tahunya tentang SOP, SOP gitu ya. Tapi sama nggak, Bu? Sama sebetulnya. Standar operasional dengan prosedur. Di mana SPO ini adalah suatu bentuk istilahnya gini, kalau kita bekerja, kalau tidak ada standar, otomatis kita tidak akan bisa bekerja sesuai dengan harapan. Ya, jadi kan kita sebagai pekerja atau misalnya semua baik itu di perusahaan, apalagi kita pemberi layanan, itu harus melakukan pekerjaan sesuai dengan standarnya yang sudah dibakukan oleh suatu lembaga atau suatu pelayanan. Jadi supaya kita tahu, oh kita bekerja itu sudah sesuai dengan prosedurnya tidak. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai tidak dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh lembaga tersebut. Begitu, Pak Tinto. Kalau di rumah sakit, siapa, Bu, yang bertugas membuat SPO itu? Nah, kita semua sebetulnya yang membuat SPO itu adalah user ya. Karena kita tahu yang sehari-hari untuk melakukan suatu tindakan atau suatu prosedur itu apa yang dibutuhkan. Kita intervensi dulu kebutuhannya suatu kita melakukan tindakan itu apa sih. Jadi direncanakan. Misalnya kita akan melakukan pemberian injeksi kalau di ruangan-ruangan ya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan implementasi, otomatis kita harus tahu dulu nih apa sih alat-alat yang dibutuhkannya, bagaimana tahapan-tahapannya, itu semuanya harus sesuai dengan standar. Setelah standar itu sudah tersusun rapi, baru kita lakukan uji coba. Nah, pada saat uji coba itu ada kesulitan tidak untuk dilakukan tindakan tersebut sesuai dengan prosedurnya. Kalau misalnya dirasakan kesulitan untuk user atau pengguna SPO itu, kita rubah lagi. Bagaimana supaya lebih simple, tapi tidak menyalahi aturan dari tindakan tersebut. Begitu. Jadi SPO ada kadaluarsanya, Bu? Sebetulnya ada, karena kan ya, seperti ilmu, setiap ilmu itu kan terus berkembang ya. Jadi setiap hari ilmu semakin berkembang sama. Oh mungkin dulu kalau kita kan tidak pernah yang namanya menyuntik itu menggunakan alas atau apa, tapi setelah kita pelajari ternyata dengan menggunakan alas itu ada loh rasionalnya gitu. Seperti apa? Supaya si obat-obatan itu ataupun misalnya ada darah yang menetes itu tidak langsung ke spray, sehingga kan kalau misalnya sudah darah menetes ke spray itu harus diganti semua gitu. Tapi kalau di alas kita kan hanya mengganti alasnya saja, bisa dicuci gitu kan, spray pasiennya tetap bersih dan tetap terjaga gitu. Jadi kalau ada expirednya itu idealnya di rumah sakit itu berapa tahun sekali gitu, atau berapa bulan sekali harus direvisi, harus diperbaharui? Perbaharuan suatu standar prosedur itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Bisa diperbaharui biasanya 3 atau sampai 5 tahun. Tetapi kalaupun memang
ada ilmu yang terbaru dan ini harus diterapkan secara tim, kita harus segera melakukan revisi begitu. Kalau memang ternyata ilmu ini sudah tidak digunakan lagi nih di suatu ruangan, ternyata ada ilmu yang baru untuk melakukan tindakan, kita boleh melakukannya lagi dan sekaligus merubah revisi atau merevisi dari standar prosedur operasional itu. Iya, betul. Jadi tadi kata Ibu kan contohnya ke pemasangan infus ya Bu ya. Iya. Kalau dulu mungkin zaman dulu banget nggak pakai tuh alas kecil ya. Iya. Jadi kalau acak-acakan sama spray-spraynya diganti. Iya, betul. Kalau sekarang betul. enak ada alas kecil Iya, gitu, itu contoh salah iya, satu ya. Iya. Oke Bu, tadi kita membahas tentang mungkin pengertian, terus revisi atau pembaruannya berapa tahun sekali. Sebenarnya SPO atau budaya SPO ini dibuat tujuannya apa sih Bu? Wah, kalau tujuan itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Kenapa kita bekerja harus sesuai dengan standar? Kan sekarang semakin kesini, apalagi kita pemberi pelayanan, semakin kesini masyarakat semakin kritis. Nanti kan ini adalah dengan adanya tanggung jawab, tanggung gugat. Nah, kita bekerja itu sudah sesuai dengan prosedurnya tidak. Nah, tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada kita yang memberikan pelayanan supaya bisa dilaksanakan suatu tindakan itu sesuai dengan standarnya. Gitu. Jadi standarnya ini apa sih kebutuhan pasiennya? Standar itu sudah baku. Artinya kita bekerja itu sudah ada petunjuknya, ketentuannya, sudah ada juknisnya yang pasti. Jadi kalau kita menyalahi dari prosedur itu berarti kita tidak sesuai. Pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan prosedur apa yang sudah ditetapkan. Bisa dituntut kalau gitu. Nah, bisa kalau kita misalnya ada malpraktek gitu. Kalau kita kan malpraktek itu berarti kita bekerja itu tidak sesuai dengan SOP dong, begitu. Kenapa sih kita harus tahu nih standar memberikan A, misalnya tindakan tentang A apa-apa itu sudah tertulis semua, sudah tertuang semua di dalam standar-standar yang sudah dibakukan oleh suatu rumah sakit atau suatu lembaga atau itu perusahaan juga semuanya sudah mempunyai prosedur tindakan gitu. Karena kita bekerja itu yaitu istilahnya apa ya, kalau secara kalau kita makan harus ada garam, kalau tidak ada garam kan tidak enak ya, hanya begitu. Nah sama, kalau bekerja juga kita harus punya standar prosedur yang memang sudah baku gitu. Artinya bahwa kita sudah bekerja sesuai. Kalau misalnya ada tuntutan, kita sudah tahu nih prosedur saya sudah seperti ini. Berarti tidak ada tuntutan itu akan dilakukan jika kita bekerjanya menyimpang dari standar begitu. Kalau misalnya sudah menyimpang, artinya dia mau melakukan tindakan apapun, kita tidak terima, dia sudah menyerahkan aturan yang ada, gitu kan. Kadang petugas bekerja sesuai standarannya masih salah, apalagi tidak sesuai standar. Nah, iya gitu. Motor aja nggak ada standar jatuh ya. Iya, betul. Apalagi kita melakukan tindakan ya. Gitu. Iya benar. Nah, itu juga yang harus memang kita terapkan dari diri kita terutama. Bagaimana sih kesadaran kita tentang mengertilah tentang prosedur itu apa, prosedur tindakan, apapun yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan saya. Ya. Evaluasinya pada diri kita sendiri. Kita mau bekerja harus baca dulu dong standarnya apa saja. Begitu, kalau tidak baca mana kita tahu kan? Iya. Betul. Jadi nih Bu, standar menurut saya nih Bu ya, jadi standar itu biasanya di perusahaan, di rumah sakit itu sudah bagus, sudah ada, tetapi tergantung si orangnya itu sendiri ya. Betul. Banyak yang nggak sadar ataupun nggak menerapkan sesuai standar, karena standar itu bukan hanya untuk melindungi si petugas, tapi untuk melindungi pasien juga kan Bu. Betul. Lembaga juga. Iya, suatu lembaga, suatu rumah sakit kita memberi pelayanan gitu. Sebagai kita memberi pelayanan itu harus standar gitu. Artinya kalau misalnya kita menyimpang dari pelayanan, bukan hanya pasiennya tapi bukan hanya kita yang dituntut, tapi bagaimana lembaga itu kita diajukan ke pengadilan lah segala macam gitu sekarang ya gitu. Tapi nah itu tadi, sejauh mana kita sebagai pemberi pelayanan memahami bagaimana sih prosedur itu ada. Bagaimana sih, di mana sih kita harus membaca prosedur itu, kan begitu ya. Nah sekarang kan sudah ada
setiap kita mau melakukan intervensi atau melakukan tindakan otomatis ada standarnya. Tolong dibaca nih, gitu kan? Dibaca, Karena diterapkan. Nah, diterapkan itu nanti kan dievaluasi. Gitu. Siapa sih yang melakukan evaluasinya? Ayo kita sama-sama, gitu. Bukan hanya saya, bukan hanya Mas Tito atau siapapun, tapi kita semuanya. Nah, itu dia yang memang harus kita lakukan. Kenapa standar ini sangat penting dilakukan di ruangan-ruangan apa itu memang kita sebagai pemberi pelayanan publik masyarakat. Nah, Ibu, saya punya pertanyaan nih, Bu. Tapi Ibu bisa jawab jujur ya, Bu ya. Ibu sebagai petugas di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara sebagai manajer pelayanan pasien, Ibu ya. Menurut Ibu nih, teman-teman di RSUD ini sudah benar atau sudah sesuai harapan enggak dalam pelaksanaan budaya SOP ini? Gimana? Nah, kalau secara objektif ya, saya melihat bahwa kan saya suka melakukan evaluasi di ruangan apapun, saya melakukan pernah uji kompetensi ya, gitu tuh. Pada saat hal-hal yang harus dilakukan adalah pada saat kita melakukan uji kompetensi kepada teman-teman. Kita tahu teman-teman melakukan tindakan sesuai dengan prosedur pada saat evaluasi. Pada evaluasi. Hanya saat pada evaluasi, Bu? Kita tiap hari keliling. Tiap hari Keliling kan melihat apa sih yang dilakukan oleh teman-teman, dan kita juga, saya secara pribadi juga harus hafal itu ya. Betul. Namanya yang standar prosedur operasional tentang apa, misalnya oh ternyata ini nggak ada yang teman-teman tidak dipasang misalnya alasnya, ataupun misalnya posisinya yang memang tidak nyaman, harusnya kita ada di sebelah kanan, ternyata itu ada suatu evaluasi juga. Kita langsung begitu selesai teman-teman melakukan tindakan, kita briefing gitu. Briefing di ruangan, suatu ruangan, jadi kita nih tolong dibaca lagi ya SOP-nya. Tapi kalau melihat secara objektif, alhamdulillah ya teman-teman di lapangan sebagian besar memang sudah melakukan SPO-nya. Jadi memang teman-teman maulah membaca prosedur-prosedur yang sudah ada diterapkan di rumah sakit gitu. Kalaupun tidak, kita kembalikan, kan di situ ada kepala ruangan, kita melakukan kerjasama dengan kepala ruangan untuk melakukan evaluasi juga, monitoring. Bagaimana sih kepatuhan teman-teman terhadap SPO gitu. Kalau misalnya tidak patuh gitu, artinya kita harus evaluasi terus sampai memang capaian budaya untuk melakukan SPO atau standar itu harus 100%. Harus 100%. Iya, harus 100%. Kita hampir 100% ya, kita hanya 90, sekian gitu. Artinya bahwa teman-teman sudah bisa melakukan sesuai dengan standar, tapi memang ada kalanya kalau misalnya kita tidak melihat sesuai dengan standar, kita langsung evaluasi. Kita adakan langsung evaluasi pada saat itu juga. Kekurangannya di mana? Gitu. Nah, kalau misalnya sama dengan kita melakukan suatu evaluasi jika terjadi kesalahan misalnya. Nah, kesalahan yang tidak fatal, misalnya hanya hal sepele tidak memasang alas, artinya tidak ini banget ya, urgent banget. Kalau misalnya yang urgent itu misalnya kita memberikan terapi salah prosedur. Kalau memberikan terapi kan harus ada apa nih, 5 benar gitu kan, terapinya benar, obat benar, nama pasien, itu kan harus sesuai. Nah, sesuai dengan standar keselamatan pasien. Kalau standar keselamatan pasiennya tidak digunakan, itu udah fatal. Tidak nantinya ya gitu. Oke, Bu, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa pelaksanaan budaya SPO udah 90 komaan lah ya, Bu ya. Masih ada 10 koma nih, atau 10 kurang deh. Nah, itu kan target Ibu 100%. Lalu apa strategi Ibu agar penerapan budaya SPO ini jadi 100%? Apa nih, Bu? Strateginya seperti apa ya? Gini loh, sebetulnya kalau kita mau bekerja sesuai dengan standar, kita kan memang acuannya adalah standar itulah operasional yang sudah kita lakukan. Budayakan selalu membaca SPO sebelum kita melakukan tindakan. Apa yang sudah kita lakukan akan benar tidak? Nah, itulah satunya. Sekarang itu kan kadang teman-teman itu ada yang kadang malas untuk membaca.
padahal sudah ada di komputer sekarang. Sudah ada di komputer sekarang. Sudah ada komputernya loh, ada semua standar operasional, semua ada di komputer. Kita tinggal cari aja standar ini apa, di mana, tinggal klik aja di situ di komputer ada gitu. Pokoknya intinya kita tidak menyalahi prosedur yang sudah ada di sini, yang sudah dibakukan. Artinya kalau kita mau bekerja, maulah membaca dulu, kan sama. Terus nih, keuntungannya kita membaca SPO dulu itu apa? Sudah tertanam di dalam diri kita bahwa kita, oh biasanya saya udah melakukan tindakan seperti ini, sudah ada dong di sini gitu tuh, sudah ada rencananya, ada apa sih di tindakan A misalnya gitu, itu sudah ada semuanya. Dan keuntungannya juga kalau kita sudah bekerja setiap hari dengan melaksanakan standar, budaya standar, kepatuhan standar yang sudah ada, mau ujian apapun ready. Oke, pokoknya siap kapanpun saya diuji, misalnya untuk memperpanjang apa, RKK, ya yang pasti kan kita setiap 3 tahun sekali ada perpanjangan RKK SPK tuh, ya kan, rencana kewenangan klinis kan semuanya. Kalau misalnya mau ada ujian RKK tuh baca dulu, padahal kalau kita sudah standar setiap hari sudah tidak takut, sudah budaya, karena budaya itu sesuatu yang dilakukan setiap hari. Setiap hari, jadi kita sudah jangan takut loh, gitu. Saya sudah sesuai dengan standar. Oke Bu, terima kasih banyak nih Bu sudah mau bergabung di episode kita kali ini. Ya, sama-sama Pak Sikoro. Terima kasih banyak ya Bu. Saya Tintori Japalepi beserta Saya Imania. pamit undur diri, tetap semangat dan Salam salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.